Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz Akbar, NIM 19051204071 dari kelas TI 2019 A. Pada kali ini saya akan mempraktekkan manajemen VLAN. Untuk yang pertama yaitu LAN segmentation. Jadi pada tugas kali ini ada dua buah tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu percobaan LAN segmentation dan VLAN segmentation menggunakan aplikasi GNS3. Untuk topologinya yaitu seperti ini. Untuk yang LAN segmentation yaitu router terhubung memiliki dua buah VLAN, yaitu pertama VLAN Finance dan HRD. Nah, untuk setiap VLAN ini terhubung dengan satu kabel. Jadi untuk switchnya satu kabel ini untuk satu VLAN, bukan satu kabel untuk lebih dari satu VLAN. Sedangkan untuk yang VLAN segmentation ini satu kabel untuk lebih dari satu VLAN. Perbedaannya di situ. Kemudian untuk persyaratannya, untuk network dari Finance yaitu 192.168.1.0, jadi IP-nya ini dan ini itu 192.168.1.0. Kemudian untuk network dari HRD komputer ini dan ini 192.168.2.0. Jadi satu switch ini beda jaringan dan switch yang ini juga beda jaringan, tetapi bisa terhubung di jaringan, bukan jaringan sih, di komputer tujuan tanpa adanya tabrakan IP seperti itu. Kemudian untuk IP yang disewakan menggunakan DHCP server. Langsung saja kita masuk ke DNS3 untuk percobaan. Untuk yang kita lihat tadi itu ada 5 buah komputer dan 1 buah router dan 2 buah switch. Pertama kita pasang router terlebih dahulu. Ini router utamanya, kemudian kita pasang switch. Di sini router MikroTik saya asumsikan sebagai switch karena bisa multifungsi juga sebagai switch. Kemudian 5 buah PC. Jadi seperti ini untuk PC 1 dan 3 ini nanti untuk Finance, PC 2 dan 4 untuk ARD. Sedangkan PC 5 ini PC untuk setting router 1 ini, hanya untuk setting saja. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel, kita sesuaikan Ethernetnya. Untuk menggunakan Ethernet kita asumsi sendiri saja ya. Jadi mana yang paling mudah untuk konfigurasi ya kita gunakan Ethernet tersebut. Untuk kalau saya menggunakan Ethernet 0 dan 2 untuk Finance, dan Ethernet 1 dan 3 untuk HRD. Jadi ganjil genap biar tidak bingung sayanya. Kemudian untuk dari switch kita sesuaikan Ethernet 3 dengan 0. Kalau di GNS3 ini Ethernet diawali dengan angka 0, sedangkan di MikroTik Ethernet diawali dengan angka 1. Jadi perlu kita tambahkan angka 1 pada Ethernet di MikroTik nanti. Jadi kalau di sini Ethernet 0, di MikroTik itu Ethernet 1 seperti itu.
PC dummy kita pasangkan terakhir saja supaya tidak bingung. Sudah terpasang seperti ini. Jadi untuk PC 1 ini terhubung dengan Ethernet 1 di mikrotik dan terhubung ke switch Ethernet 3. Kemudian terhubung ke sini dengan Ethernet 0, keluar dari sini menggunakan Ethernet 0, kemudian keluar masuk sini menggunakan Ethernet 1, kemudian keluar ke PC 3 menggunakan Ethernet 3. Jadi bisa dikatakan port yang saya gunakan ini ganjil semua supaya mempermudah kita dalam mengkonfigurasi. Jadi untuk VNAS ini saya gunakan port ganjil, untuk ARD saya gunakan port genap seperti itu. Jika sudah, tekan tombol start untuk memulai konfigurasi. Perlu kita tunggu sejenak karena harus menyalakan semua PC yang ada di GNS3 seperti itu. Jadi kita tunggu saja. Untuk beberapa komputer dan router sepertinya sudah menyala, tinggal menunggu sisanya yang belum menyala. Jadi ini nanti kita akan setting router 1 terlebih dahulu menggunakan PC 5 ini. Kita setting bridge-nya dan IP gateway yang akan digunakan untuk penyaluran DHCP nanti dari router ini ke setiap VLAN ini nanti. Setelah itu kita atur setiap switch ini menggunakan salah satu PC yang terhubung ke switch tersebut seperti itu. Sekarang masuk ke PC 1. Sepertinya belum menyala sepenuhnya, kita akan tunggu sejenak. Sekarang kita masuk ke PC 5 untuk mengkonfigurasi router 1. Masuk ke Winbox, pilih connect to, pilih MAC address dari si mikrotik. Kita tunggu sebentar karena router 5 ini baru saja menyala. Sudah tampil, jadi barusan connect, pilih MAC address-nya, pilih tombol connect, tunggu sejenak untuk mendownload plugin dari router OS mikrotik. Sekarang masuk ke aplikasi Winbox. Di sini kita akan melakukan bridge jaringan, pilih bridge, tambahkan bridge baru yaitu bridge finance, dan satunya lagi bridge HRD. Jika sudah, kita akan tambahkan port-port untuk bridge yang bersangkutan.
seperti yang saya sebutkan tadi, port ganjil untuk bridge finance dan port genap untuk bridge HRD. Untuk port yang saya pasang tadi, untuk kalian bisa menyesuaikan, bisa mengikuti cara saya atau bisa menyesuaikan port sendiri untuk jaringan kalian nantinya. 1 dan 3 untuk finance dan 2 ether 2 dan ether 4 untuk HRD. Seperti itu. Jika sudah masuk ke IP address, kita akan tambahkan IP. Di sini yang kita perlu dimasukkan yaitu IP gateway 192.168.1.254 seperti pada persyaratan di dokumen tadi, traffic 24. Untuk interface-nya langsung saja pilih bridge, bukan Ethernet. Kemudian untuk yang satunya 192.168.2.254 untuk bridge HRD sudah terpasang IP-nya. Sebentar, masih ada yang berisi. Selanjutnya yaitu setting DHCP server. Untuk pemberian IP otomatis pada klien, pilih settingan DHCP server, pilih DHCP setup, kemudian pilih bridge, interface bridge yang akan dipasangi DHCP. Langsung next. Untuk IP-nya sudah otomatis terisi dikarenakan saya sudah setting IP gateway-nya. Next. Untuk rentang IP-nya mungkin bisa saya batasi 10. DNS-nya saya gunakan DNS Google. Peminjaman IP 3 hari, lanjutkan. Oke. Kita tambahkan lagi, mohon maaf salah tombol. Tambahkan lagi DHCP setup untuk bridge HRD dengan cara yang sama. Sudah terpasang. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke settingan switch. Untuk router sudah selesai settingannya seperti yang tadi itu. Selanjutnya masuk ke settingan tiap switch, bisa menggunakan salah satu PC yang terhubung, terserah 1 atau 2. Saya akan coba gunakan PC 1. Masuk ke Winbox, pilih ketiknya connect. Jika sudah masuk, kita perlu setting bridge. Kenapa bridge? Karena kita menggunakan VLAN untuk menjembatani jaringan, bukan lagi port satu persatu kita setting IP-nya seperti itu. Tambahkan bridge baru, bridge finance seperti tadi di router 1 dan bridge HRD. Untuk penamaan ini sebenarnya terserah, karena yang paling utama itu di port yang terhubung, settingan port, bukan pada penamaan bridge-nya. Masuk ke settingan port. Saya tadi menggunakan Ethernet 1 dan 3 untuk finance dan Ethernet 2 dan 4 untuk bridge HRD. Jadi 1 finance, Ethernet 3 finance, Ethernet 2 HRD, dan Ethernet 4 HRD. Sudah terpasang. Selanjutnya
lanjut untuk mengkonfigurasi switch yang sebelahnya. Caranya itu sama seperti yang di switch satu ini tadi yang barusan saya konfigurasi, hanya perlu mengkonfigurasi gridnya saja. Masuk ke Winbox, connect ke virtual ke MikroTik maksud saya. Tunggu sejenak. Masuk ke bridge, buat bridge baru dengan nama yang sama, yaitu bridge finance dan bridge HRD. Untuk portnya saya sudah samakan tadi punya saya, yaitu 13 untuk finance dan 24 untuk HRD. Port 2 HRD dan port 4 HRD, seperti itu. Jadi sudah terkonfigurasi, tinggal menunggu IP DHCP-nya sudah masuk atau belum. Di sini menunjukkan tombol apa ini? Pentung yang menandakan berarti IP-nya masih belum masuk IP DHCP dari router. Kita perlu tunggu sejenak supaya IP tersebut masuk. Sambil menunggu saya jelaskan mungkin untuk sudah masuk IP-nya. Mungkin bisa kita lihat ini berapa IP yang didapat. Pilih CMD, lalu ketikkan IP config. Bisa kita lihat PC1 mendapatkan IP .1.9 sesuai dengan yang diharapkan, yaitu mendapatkan IP ganjil pada oktet ketiganya dan masih dalam jangkauan 10 IP pertama yang saya setting tadi, karena tadi kan saya setting 1 sampai 10 rentang IP-nya. Sekarang masuk ke PC genap ya, contoh misal ambil contoh saja PC2, IP config, IP-nya adalah .2.10, ternyata sesuai dengan harapan, yaitu IP genap untuk nomor PC genap, seperti itu. Kemudian kita akan coba masuk ke PC4 misalnya, berapa IP yang didapatkan. IP config .2.9 sesuai dengan yang diharapkan, yaitu IP 2 pada PC genap dan masih dalam range 10 IP pertama. Seperti itu untuk yang LAN segmentation. Untuk yang VLAN segmentation lanjut di video berikutnya. Untuk selanjutnya yaitu VLAN segment. Untuk topologinya seperti pada gambar berikut. Perbedaannya dari LAN segment yaitu kabel yang menuju dari router menuju switch ini hanya satu. Kan yang di sebelumnya itu ada 2 kabel untuk VLAN sendiri, HRD sendiri, sedangkan pada VLAN ini hanya 1 kabel. Bisa digunakan untuk 2 sekaligus atau lebih dari 1 maksudnya, yaitu lebih dari 1 VLAN. Untuk settingannya yaitu pertama masuk ke router 1 terlebih dahulu menggunakan PC5, buka Winbox, pilih MAC address-nya, selanjutnya masuk ke interface, pilih tambahkan VLAN. Untuk VLAN-nya ada
4 jenis ya. Pertama VLAN 100 VNAND 1, VLAN 100 VNAND 2, VLAN 200 HRD1 dan VLAN 200 HRD2. Untuk yang VLAN 1 dan HRD1 saya letakkan di Ether 1 dan VLAN 2. Untuk yang VLAN 2 dan HRD2 saya taruh di Ether 2. Dan ID-nya yaitu 100. Lalu VLAN 200 untuk HRD yang ke-1, VLAN ID 200, kemudian VLAN 100 untuk VNAND yang kedua, VLAN ID 100 untuk yang Ethernet 2, yaitu yang menuju ke sebelah kanan topologi. Lalu VLAN 200 HRD 2, VLAN ID 200, interface-nya yaitu Ethernet 2. Seperti ini tampilannya, yaitu untuk VNAND 1 HRD1 ini menuju ada pada di Ethernet 1 ini, yaitu menuju ke sini. Sedangkan untuk yang VNAND 2 HRD2 ini menuju ke PC-PC di sini kanan ini. Selanjutnya masuk ke bridge, tambahkan bridge baru dengan nama bridge VNAND dan bridge HRD. Untuk portnya yaitu kita tambahkan untuk bridge VNAND yaitu port VNAND 1 dan port VNAND 2. Sedangkan untuk bridge HRD menggunakan port HRD1 dan port HRD2. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke pengaturan IP. Untuk IP pemasangan IP gateway pada router, IP-nya yaitu 192.168.1.254 prefix 24 untuk bridge VNAND dan 192.168.2.254 untuk bridge HRD. Selanjutnya yaitu IP DHCP server untuk memberikan IP secara otomatis pada klien-kliennya nanti. Pilih DHCP setup. Untuk yang akan saya pasang yaitu interface bridge finance, pilih next. Untuk IP sudah terpasang karena sudah kita atur IP networknya sebelumnya. Next. Untuk ringnya saya beri 1 sampai 20 misalnya. DNS server saya gunakan DNS 8888. Next. Sudah. Tambahkan satu lagi untuk yang bridge HRD. Sebentar, ada sedikit masalah seperti ini. Saya lihat dulu IP-nya. Oh ini ternyata IP belum saya pasang prefix-nya, prefix 24. Nah, sudah kembali ke IP DHCP server tadi, DHCP setup, bridge HRD, next, rentang sampai 20, next. Sudah. Selanjutnya masuk ke PC yang terhubung pada switch 1 ini, misalnya PC 1, untuk mengatur pada switch 1, kemudian nanti masuk ke PC 3 misalnya untuk masuk ke switch kedua ini. Masuk ke PC 1, buka Winbox, masuk ke Mikrotik OS nya, jika sudah masuk ke interface, tambahkan interface baru. Untuk bagian ini kita pasangkan
VLAN 100 VLAN 1 pada Ethernet 1, yaitu Ethernet yang datang dari router yang ini supaya menerima VLAN dari atas, dari router utama. Kita tambahkan oke. Lalu VLAN 2 dengan nama VLAN 200 HRD1, VLAN-nya yaitu 200 di interface yang sama. Jika sudah, masuk ke bridge, tambahkan bridge finance dan bridge HRD dengan port. Untuk bridge finance ini isinya yaitu apa ini, port 3 Ether 3 dan PC 1 ini, berarti Ether 3 untuk bridge finance dan finance 1 ini untuk bridge finance, dan untuk bridge HRD nya Ether 4 yang ini ke PC HRD, dan bridge HRD satu lagi untuk HRD 1 seperti ini. Selanjutnya masuk ke PC 3 yang terhubung ke switch 2, masuk ke Winbox, masuk ke pengaturan mikrotiknya. Lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu mengatur interface. Untuk interface 1 ini yaitu yang datang dari router, yaitu yang ini. Kita pasangkan VLAN 100 VLAN 2 VLAN ID 100 dan VLAN 200 HRD2 dengan VLAN ID 200. Selanjutnya masuk ke bridge, lakukan hal yang sama seperti tadi, menambahkan nama bridge baru yaitu bridge finance dan bridge HRD. Kemudian masuk ke portnya. Untuk bridge finance anggotanya yaitu bridge Ether 3 yaitu yang menuju ke PC finance, dan interface finance 2 ini yaitu interface khusus untuk bridge finance. Untuk yang HRD yaitu Ether 4 dan satunya ini HRD VLAN. Seperti itu. Jika sudah, kita tunggu terlebih dahulu hingga setiap PC mendapatkan IP. Di sini masih tandanya menandakan tanda seru, berarti masih belum dapat IP DHCP-nya. Kita tunggu dulu. Sudah terhubung untuk PC 3 nya, PC 4 juga sudah terhubung, PC 2 juga sudah. Langsung saja kita tes. Untuk PC 3 misalnya, berarti ini masuk finance, apakah mendapatkan IP outlet ketiga ganjil atau genap? Seharusnya sih ganjil ya, karena settingannya saya pasang ganjil. Kita cek dengan API config, ternyata 1.20, berarti sudah sesuai dengan pengaturan yang saya beri. Kemudian untuk masuk ke PC genap, PC 4 misalnya, IP config, IP-nya yaitu 2.20, berarti sudah benar sesuai, yaitu PC yang saya pasang kan PC ganjil dengan IP ganjil dan PC genap dengan IP yang genap, berarti sudah sesuai. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait materi LAN dan VLAN segmentation pada Mikrotik OS menggunakan DNS3. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.